Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam solidaritas untuk kita semua. Pertama, kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan pagi dan menjelang siang hari ini atas inisiatif Partai Buruh bersama-sama lintas SPSB dapat bersilaturahmi dalam rangka mendesain ulang kerangka pikir kita untuk bersama-sama berjuang dalam rangka menyongsong perubahan hari esok. Sahabat sekalian, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, perkenalkan nama saya Kan Abdullah. Kebetulan Pak Andi Gani Nenawea belum hadir di tengah kita, dan demikian saya ban serepnya untuk menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan mensikapi silaturahmi pada kesempatan pagi hari ini. Sahabat sekalian, tepat tanggal 31 Oktober tahun 2024 kita bersama-sama menyaksikan dan sekaligus mengikuti pembacaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tentang permohonan kita baik dari Partai Buruh maupun dari Aliansi Serikat Pekerja Buruh GKANAS, yaitu PUU 168 dan sekaligus PUU 40, PUU nomor 40. Saya ulang lagi, PUU nomor 40 dan PUU 168 tentang permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Kita ikuti secara bersama, bersyukur mulai jam 8 pagi sampai ba'da maghrib, 2 kali beristirahat. Dari 26 item permohonan yang kita sampaikan melalui Mahkamah Konstitusi, ternyata hakim mengabulkan sebagian besar dari permohonan kita, yaitu sebanyak 23 item yang kita mohon melalui Mahkamah Konstitusi. Salah satu substansi yang luar biasa tidak kita duga bersama bahwa salah satu konsideran putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja perlu didesain ulang, dikeluarkan dari Undang-Undang Omnibus Law. Itu salah satu itemnya. Dengan demikian maka, karena kita bagian dari pemohon, khususnya Partai Buruh beserta aliansinya dan juga GKANAS, ada semacam tanggung jawab moral, tanggung jawab hukum, dan tanggung jawab sosial, termasuk tanggung jawab organisatoris untuk mengawal. Karena kita yang mohon dan sudah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional, sebagian di antara itu. Ketika sudah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi, dinyatakan bahwa perlu didesain ulang, mau tidak mau kita berkewajiban untuk sama-sama mengawal itu. Kita nggak mungkin membiarkan DPR bersama-sama pemerintah mendesain sendiri. Dan bahkan dalam keputusan PUU 168 menyatakan bahwa harus ada partisipasi aktif seluas-luasnya serikat kerja, serikat buruh. Punya begitu. Saya ulang sekali lagi. PUU 168 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari PUU nomor 40 menyatakan bahwa untuk mendesain ulang undang-undang ketenagakerjaan baru dengan melibatkan serikat pekerja, serikat buruh. Ini satu prestasi yang luar biasa, hasil karya kita bersama di dalam judicial review, di dalam CR kita, permohonan kita kepada Mahkamah Konstitusi. Selain yang tadi 23 tadi, satu di antaranya menggarisbawahi bahwa wajib pemerintah untuk menyusun ulang undang-undang baru dan melibatkan serikat kerja, serikat buruh. Itu item pertama yang saya perlu garis bawah. Yang kedua, sadar betul bahwa hari ini tercatat di tingkat nasional serikat kerja, serikat buruh nggak sendirian. Bukan hanya SPMI, bukan hanya SPSI, bukan hanya SBSI dan lain-lain. Tercatat ada 26 konfederasi serikat kerja, serikat buruh tingkat nasional. Federasinya tidak kurang dari 156 serikat kerja, serikat buruh tingkat nasional. Pertanyaan besarnya adalah, ketika Mahkamah Konstitusi mengisyaratkan bahwa pembuatan undang-undang harus ada partisipasi dari serikat kerja, serikat buruh, pertanyaanlah serikat kerja, serikat buruh yang mana? Ya kan? Karena jumlahnya ada 26 konfederasi yang tercatat ya. Ada 156 kurang-kurang 156 federasi serikat kerja tingkat nasional.
Dengan demikian maka ide dan gagasan Partai Buruh bersama-sama kita semua yang hadir pada hari ini, saya pikir ini langkah awal untuk menyatukan persepsi kita agar kita secara bersama-sama. Nggak mungkin hanya sekelompok serikat buruh yang mengusung itu dan mendorong itu. Sebab kalau hanya sebagian kalangan serikat buruh yang mengawal tentang dibuatnya undang-undang baru, nanti pada akhirnya sebagian di antara pasti akan terjadi pro dan kontra di antara kita. Kita berharap banyak bahwa di kemudian hari manakala undang-undang kita buat secara bersama-sama dan partisipasi aktif secara luas dari serikat buruh, harapannya adalah begitu lahir undang-undang itu kita sambut dengan sukacita. Syukur-syukur kita sambut dengan sujud syukur. Tidak disambut dengan demo berjilid-jilid. Ya toh? Karena apa? Karena kita partisipasi. Itu catatan yang perlu kami sampaikan. Ya toh? Sebab tanpa partisipasi kita pada akhirnya kita nggak akan pernah tahu filosofinya, nggak tahu substansinya, nggak tahu arahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang pada akhirnya begitu lahir pasti bisa saja cacat anatomi, bisa saja cacat fungsi. Atas dasar itu perintah yang sangat tegas dan lugas putusan PU 168 agar partisipasi serikat buruh untuk bersama-sama mendesain ulang adalah merupakan perintah konstitusional yang wajib hukumnya untuk kita ikuti secara bersama-sama. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, kalau kita lihat perjalanan sejarah gerakan serikat buruh, undang-undang yang pertama lahir tepatnya adalah nomor 12 tahun 48, 3 tahun pasca kemerdekaan, yang didesain oleh Orde Lama waktu itu. Menterinya adalah Trimurti, Menteri Tenaga Kerja pertama perempuan di Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan undang-undang yang 78 tahun pasca kemerdekaan, ternyata undang-undang 3 tahun pasca kemerdekaan lebih bagus dibandingkan undang-undang 78 tahun pasca kemerdekaan. Dengan kata lain, undang-undang ketenagakerjaan kekinian dibandingkan dengan undang-undang 3 tahun setelah merdeka itu bagusan 3 tahun setelah merdeka. Indikatornya apa? Contoh umpamanya undang-undang yang 1248 yang disempurnakan menjadi undang-undang 151. Hari Buruh Internasional 1 Mei sudah diperingati di undang-undang 151. Jadi undang-undang 3 tahun pasca kemerdekaan. Ini baru lahir lagi pasca Pak SBY membuat Kepres nomor 24. Ya toh? Artinya apa? 3 tahun pasca kemerdekaan sudah menghargai Hari Buruh Internasional. Contoh lain adalah jam kerja perempuan. Apabila di pekerjaan malam hari adalah 6 jam per hari, 35 jam per minggu. Hari ini kerja perempuan baik di siang maupun malam hari adalah 7 jam sehari, 40 jam minggu. Dengan kata lain lebih bagus undang-undang 3 tahun pasca kemerdekaan. Contoh lain adalah cuti haid. Haid bagi pekerja perempuan waktu itu adalah hari pertama dan hari kedua waktu haid, pekerja tidak diwajibkan bekerja dengan tetap mendapat upah penuh. Sekarang enggak. Sekarang apabila mengalami sakit baru dikasih cuti haid. Nah, norma-norma yang cenderung sangat-sangat liberal. Belum lagi tentang beban kerja. Beban kerja kalau dulu ada long life employment, beban kerja sepanjang waktu, masa kerja 3 bulan percobaan, setelah itu diangkat menjadi pekerja tetap. Kalau sekarang adalah flexible employment, sesuai dengan kebutuhan pengusaha butuh direkrut, sudah nggak butuh diakhiri. Ini ciri-ciri liberalisme. Atas dasar itu saya bisa menarik benang merah bahwa 11 hari, saya ulangi lagi, 11 hari pasca Pak Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, ternyata ada tren perubahan di dalam memandang buruh pekerja di Indonesia. Dengan kata lain, bahwa dengan diputuskannya oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja wajib didaur ulang dan diperbaiki menjadi satu bentuk political will. Sama sekali sebagai bentuk political will pemerintah Prabowo yang cenderung lebih berpihak kepada kepentingan kaum pekerja. Begitu pertanyaan dong kita. Indikasi mudah-mudahan perlu ada indikasi lebih, ya toh, lebih berpihak kepada kepentingan kaum pekerja. Indikator lain bahwa dalam sejarah
Baru zaman Soekarno, May Day dihadiri oleh Presiden. Baru kali ini May Day juga Presiden hadir. Dengan kata lain, sejarah sudah 80 tahun merdeka, 80 tahun, baru kali ini Presiden hadir tengah-tengah peringatan May Day. Kalau dulu waktu era Soekarno iya. Nah, atas dasar itu saya katakan kepada kita semua bahwa dengan liberalisasi serikat pekerja hari ini yang jumlahnya begitu banyak, kita memiliki tanggung jawab moral secara bersama-sama untuk mengawal undang-undang ini. Sebab kalau kita tidak mengawal, hanya sebagian saja yang mengawal, katakanlah KSPI, KSPSI atau KSBSI saja tanpa melibatkan yang lain, pada akhirnya khawatir sekali lagi nanti diantara kita saling menjebak, dan bahkan kita bisa diciptakan suasana politik belah bambu gitu. Ini ada yang pro terhadap undang-undang baru, ada yang kontra terhadap undang-undang baru. Atas dasar itu maka betapa pentingnya sebanyak mungkin partisipasi dari segala grup untuk bersama-sama mendesain ulang, menyampaikan gagasan-gagasan, pikiran-pikiran berkenaan dengan undang-undang baru ini. Dan harapannya semakin banyak yang berpartisipasi, harapannya bisa lebih banyak, lebih komprehensif dalam rangka mendesain ulang undang-undang yang baru. Itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga yang perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwa ada PR besar, baik di dalam pidato politik maupun di dalam, kita katakanlah di dalam political will pemerintah baru. Satu, saya pikir teman-teman mendengar secara seksama bahwa Presiden berkehendak untuk segera menyusun yang disebut Dewan Kesejahteraan Pekerja atau Buruh. Bentuknya kayak apa Dewan Kesejahteraan ini sudah tentu unsurnya dari serikat buruh utamanya, karena kita sebagai pemangku kepentingan, karena kita sebagai stakeholdernya. Dengan demikian mau tidak mau harus ada unsur selain mungkin unsur-unsur yang lain, mungkin apakah menganut prinsip-prinsip tripartism plus akademisi atau apa, kita belum punya gambaran pasti. Atas dasar itu forum hari ini harapannya bisa menyampaikan curah gagas bagaimana mendesain tentang apa itu Dewan Kesejahteraan Kerja. Yang kedua, sudah bantu kita juga perlu mendesain curah gagas tentang Satgas PHK. Ulang, satu tentang Dewan Kesejahteraan Kerja, yang kedua tentang Satgas PHK. Kayak apa Satgas PHK? Siapa mereka? Berapa banyak? Apa tugasnya dan seterusnya? Saya pikir perlu disampaikan dalam curah gagas pada kesempatan hari ini. Yang ketiga, kaitannya dengan tim kecil yang secara bersama-sama untuk menjadi tim perumus undang-undang sandingan, agar kita dalam partisipasi pembuatan undang-undang bisa involve. Informasi yang saya dapatkan hari ini bahwa DPR sudah menginisiasi. Kali ini Undang-Undang Cipta Kerja bukan inisiatif pemerintah. Sebenarnya perintah PU 168 memerintahkan bahwa pemerintah bersama-sama DPR sebagai pembuat undang-undang diperintahkan paling lama 2 tahun sudah membuat undang-undang. Catatan penting buat kita bersama bahwa hari ini DPR sudah menginisiasi itu. Saya ulang sekali lagi, Undang-Undang Cipta Kerja sebagai bukan kompilasi, apa sih undang-undang atau gabungan, bukan omnibus, tapi namanya apa? Disebutnya kodifikasi. Kodifikasinya terdiri dari Undang-Undang 13 2003, Undang-Undang Nomor 6, Undang-Undang Putusan Mahkamah Konstitusi sebanyak 14, Putusan Mahkamah Konstitusi plus pikiran-pikiran baru mengakomodir tadi yang disebut. Di antaranya tentang yang belum terakomodir, contoh pekerja-pekerja Gojek atau dan seterusnya. Itu kolom yang keempat. Ini rasanya yang didesain oleh DPR itu. Saya ulang sekali lagi, kodifikasi Undang-Undang 13 2003, Undang-Undang Nomor 6 dan PUU Undang-Undang Putusan Mahkamah Konstitusi sebanyak 14 plus kolom kosong. Nah, kolom kosong itulah sebagai pokok-pokok pikiran yang perlu kita rumuskan bersama-sama. Atas dasar itu maka ada 3 institusi ad hoc yang perlu kita rumuskan bareng.
melalui forum Curah Gagas pada kesempatan hari ini. Satu adalah Dewan Kesejahteraan Pekerja. Yang kedua yang kita diskusikan adalah Satgas PHK. Dan yang ketiga kita diskusikan adalah tim kecil untuk membuat sandingan rancangan undang-undang ketenaga kerjaan. Saya ulang sekali lagi, kami garis bawahi bahwa PU 168 memerintahkan kepada kita, Majelis Hakim memerintahkan kepada kita agar paling lama 2 tahun harus sudah membuat undang-undang baru sebagai bentuk, tadi bukan kompilasi apa nah? Saya sebut tadi kodifikasi, sebagai bentuk kodifikasi dengan melibatkan serikat pekerja, serikat buruh dan partisipasi publik seluas-luasnya. Bunyinya begitu. Atas dasar itu ketika Mahkamah Konstitusi sudah memberikan ruang kepada kita untuk kita berpartisipasi, sangat tidak bijaksana kalau kita tidak ikut berpartisipasi. Pertanyaan besar adalah karena banyak serikat pekerja mau tidak mau kita harus berinisiatif untuk bersama-sama, yuk kita rumusin bareng. Nggak mungkin sehebat apapun, katakanlah KSPSI, KSPI atau tempatnya Bung Boeing, sehebat apapun nggak mungkin bisa sendiri. Saya jelaskan kepada kita semua terakhir yang keempat bahwa ada perjuangan hulu, ada perjuangan hilir. Yang disebut perjuangan hulu adalah perjuangan tentang kebijakan, membuat undang-undang, membuat peraturan pemerintah, permen, kepmen, dan seterusnya. Itu perjuangan hulu. Itu dimungkinkan partisipasi secara kolektif, aliansi serikat buruh untuk secara bersama-sama. Karena apa? Karena perjuangan hulu tentang perjuangan kebijakan. Tapi kalau perjuangan hilir silahkan masing-masing sendiri-sendiri, jangan campuri. Kami tidak akan pernah mencampuri orang-orang SPMI bicara tentang PKB, kan? Itu haram hukumnya. Karena apa? Karena perjuangan hilir, ya toh? Perjuangan di rumah tangga masing-masing diatur sesuai dengan ADRT-nya masing-masing. Tapi kalau perjuangan hulu, berjuang tentang perundang-undangan tenaga kerja, berjuang tentang peraturan pemerintah, berjuang tentang permen, kepmen, dan seterusnya, mari kita secara bersama-sama. Karena apa? Karena kita sudah menganut liberalisasi serikat kerja sebagai konvensi ILO nomor 98. Serikat kerjanya sangat-sangat banyak, nggak mungkin hanya sekelompok serikat kerja. Atas dasar itu maka Partai Buruh bersama-sama kita semua tidak menutup diri untuk bersama-sama bergandeng tangan. Tadi disebutkan oleh Bung Boeing, duduk sama rendah, bersama tinggi untuk merumuskan bareng-bareng. Jangan sampai kita tidak mengawal lahirnya undang-undang baru. Sebab ketika lahir undang-undang baru kita nanti disambut dengan demo berjilid-jilid lagi, apa mananya? Konstitusi kita, Mahkamah Konstitusi sudah memberikan isyarat bahwa kita harus berpartisipasi. Saya caranya itu yang kami sampaikan, dengan harapan mudah-mudahan silaturahmi hari ini bermakna buat kita bersama dan ada konsensus bareng-bareng. Minimal merumuskan pokok-pokok pikiran dulu lah, curah gagas. Finalisasinya nanti sambil nunggu para presiden. Tapi untuk kita sementara pengantar itu, terima kasih banyak atas semuanya. Sekali lagi, rasanya Prabowo lebih mau dikomitmen sebagai bentuk political will yang diberikan kepada kita untuk melakukan perubahan dalam rangka lebih berpihak untuk kepentingan kaum pekerja. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sesuka.